dia mempunyai sistem sendiri. Jadi dia mungkin menghayati dulu. Pasca pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini membuat industri film sempat dibuat ketar-ketir karena penurunan omset. Tapi siapa sangka jika industri film tanah air tetap bisa bertahan hingga saat ini dan semakin menunjukkan perkembangan signifikan. Tentu ini jadi angin segar bagi para produser dan perusahaan perfilman. Tidak terkecuali yang dirasakan oleh produser kondang Manoj Punjabi. Mengendarai MD Entertainment, nama Manoj Punjabi terus melangit. Tapi apakah perjalanan hidupnya di awal semudah saat ini? Simak informasi selengkapnya dalam video polemik kali ini. Pria kelahiran 7 Desember 1972 ini merupakan anak dari produser terkenal Damu Punjabi dan keponakan dari Ram Punjabi. Dunia masa kecil Manoj juga sangat dipengaruhi oleh profesi sang ayah dan pamannya. Mereka yang sudah membentuk perusahaan filmnya sendiri yang diberi nama Parkit Film, membuat Manoj banyak belajar soal produksi hingga penayangan film. Manoj menikah dengan seorang wanita bernama Sania Punjabi pada 1 Februari 2000, dan kini dikaruniai 2 orang putri bernama Saira dan Naila, serta 1 orang putra bernama Rehan Punjabi. Kehidupan Manoj Punjabi di awal tidak seperti yang dibayangkan. Meski orang tuanya hingga sang paman adalah seorang seniman film, tapi tidak membuat Manoj mudah berkecimpung di dunia yang sama. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Gandhi Memorial School, tantangan pun dimulai. Kehidupan Manoj dimulai kembali dari bawah. Punya keinginan untuk turut berkecimpung di dunia film ternyata tidak mendapat restu dari sang ayah. Mengingat dunia perfilman Indonesia saat itu juga sedang tidak baik-baik saja. Manoj selalu berusaha mengubur dalam-dalam keinginannya itu, lalu putar otak agar bisa memulai sendiri perjalanan hidupnya yang terbilang berat. Tak ingin berpangku tangan dengan orang tua, Manoj mendaftarkan diri pada sebuah perusahaan pulp and paper. Sayangnya hanya bertahan 3 bulan. Manoj dipecat dan harus kembali mencari pekerjaan. Ia pun memulai bisnisnya di bidang tekstil di tahun 1993. Berbekal sedikit ilmu yang dimiliki, Manoj membangun bisnis itu bersama belasan karyawannya. Sayangnya, lagi-lagi jalan yang ditempuhnya tidak mudah. Lalu di tahun 1995, Manoj Punjabi mendapat kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan perfilman Ram Punjabi dan Gobind Punjabi yang tak lain adalah pamannya sendiri, yaitu Multivision. Dari sanalah Manoj kembali mengasah kemampuan produksi filmnya, serta belajar soal industri film tanah air yang sudah sejak lama digeluti keluarganya. Sayangnya, karena terjadi perdebatan pendapat, Manoj kembali memilih keluar dari Multivision di tahun 2001 dan memulai jalan industri perfilmannya sendiri bersama sang ayah, lalu tercetuslah MD Entertainment tahun 2002. MD sendiri diambil dari singkatan namanya dan sang ayah yaitu Manoj dan Damu. Setelah membuat perusahaannya sendiri, Manoj berjanji untuk lebih serius menggeluti dunia film dan tentunya membesarkan nama MD Entertainment sendiri. Tapi bukan hidup namanya jika selalu berjalan mulus-mulus saja. Hidup selalu memberikan pelajaran, rintangan yang dihadapi Manoj terus berdatangan. Namun ia bertekad untuk membesarkan MD Entertainment. Hingga tahun 2007, ia sukses membuat sinetron Cinta Fitri yang mendapat atensi penonton. Lewat serial Cinta Fitri pula MD Entertainment berhasil meraih berbagai penghargaan mulai dari Panasonic Award, SCTV Award, sampai Indonesian Movie Award berhasil diraih. Kepemimpinan Manoj kurang dari 10 tahun dianggap berhasil dan membuat MD Entertainment menjadi salah satu perusahaan perfilman terbesar di Indonesia. Untuk mengembangkan MD Entertainment, Manoj juga membuat anak perusahaan yang dinamai MD Pictures yang juga berhasil melahirkan film-film berkualitas. Sebut saja film Ayat-Ayat Cinta yang tayang tahun 2008 silam, lalu film Habibie dan Ainun yang ditayangkan tahun 2012, hingga menjadi film Indonesia yang berhasil meraih penonton tertinggi saat itu. Tapi gak hanya MD Pictures saja, Manoj juga mendirikan MD Animation yang sukses dengan film-film animasinya, seperti serial Adit Sopo Jarwo. Serial ini juga melibatkan Sania Punjabi dalam proses produksinya. Sania menjadi produser kreatif. Lalu mendirikan MD Music yang juga sukses menciptakan lagu-lagu berkualitas sebagai soundtrack film MD Entertainment. Ainun. Tak hanya itu, Manoj yang terbilang sukses dengan berbagai sinetronnya
membuat MD terus berkibar. Jika di awal mereka hanya mendapat slot 1 jam per minggu, kini mereka mampu melesat dengan slot 55 jam per minggu. Jelas saja, pundi-pundi rupiah yang mengalir ke kantong Manoj sudah tidak terhitung lagi. Bayangkan saja untuk satu film seperti serial Habibie dan Ainun, MD Entertainment berhasil meraih pendapatan kotor hingga 101 miliar rupiah. Beda lagi sama Ayat-Ayat Cinta, dari serial ini mereka berhasil meraup hingga 107 miliar rupiah. Dan serial Surga Yang Tak Dirindukan berhasil menyumbang senilai 53 miliar rupiah. Sementara itu, KKN di Desa Penari sukses meraup keuntungan hingga 25 juta US dollar dan sudah ditonton sebanyak 9,2 juta pasang mata. Sementara itu pada kuartal 3 tahun 2022, MD Pictures berhasil meraup keuntungan hingga 2 kali lipat menjadi 24 juta US dollar atau setara 382 miliar rupiah. Ini untuk satu anak perusahaan saja, belum termasuk 2 anak perusahaan milik Manoj selainnya. Anyway, bapak 3 anak orang ini juga sudah masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Mengutip data dari Forbes yang dirilis per Desember 2022 lalu, Manoj memiliki kekayaan senilai 1,05 miliar US dollar. Wah, gak main-main ya. Hitung aja kalau dirupiahkan dengan kurs 15.606 rupiah per dolarnya, Manoj diperkirakan memiliki total harta kekayaan mencapai 16,37 triliun rupiah. Wah. Jumlah kekayaan ini jelas saja membuat Manoj berada di posisi ke-43 di Indonesia. Masuknya Manoj dalam daftar Forbes ini juga mempengaruhi posisi pemilik perusahaan lain yang harus bergeser dari posisinya. Contohnya, pemilik gudang garam Susilo Wonowijoyo harus keluar dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Ini karena kekayaannya merosot di tahun 2022 setelah gencarnya kampanye bahaya merokok yang digemborkan pemerintah. Dan membuat penjualan gudang garam ke luar negeri ikut merosot hampir 15% di tahun 2021. Melansir dari data Forbes, kekayaan Susilo Wonowijoyo turun sebesar 27% atau 3,5 miliar US dollar, yang setara dengan 54,55 triliun rupiah. Oke, itu untuk sepak terjang Manoj Punjabi di dunia film. Kini pria berusia 50 tahun itu juga sudah merambah dunia YouTube. Dengan pengikut mencapai 23.000, channel YouTube-nya juga dimanfaatkan Manoj untuk mempromosikan film-film karyanya. Nah, dari semua kekayaan Manoj Punjabi, sebagian dirinya simpan dalam bentuk properti dan koleksi mobil mewah. Rumahnya yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat ini tampak mewah dengan arsitektur bergaya modern dengan sentuhan gaya India. Manoj juga melengkapi rumahnya dengan lift serta fasilitas gym yang sangat lengkap. Tak hanya itu, Manoj juga menyiapkan bar di dalam rumahnya sebagai tempat favorit Manoj untuk inspirasi dari karya-karya filmnya yang mahal. Masih ada lagi, Manoj juga menyiapkan ruang spa dan salon khusus di rumahnya yang dilengkapi dengan kolam renang jacuzzi, serta tempat penyimpanan wine dengan ratusan pilihan anggur dari berbagai negara. Belum lagi kolam renang minimalis yang dilengkapi lapangan basket untuk anak-anaknya. Karena lokasinya di Menteng, bisa dipastikan harga tanah yang dibangun di rumahnya ini juga terbilang mahal. Mengingat NJOP Menteng menjadi yang tertinggi di Jakarta hingga saat ini. Untuk per meter perseginya saja, harga tanah di wilayah ini mencapai 24 juta rupiah. Selain itu, di halaman rumahnya juga terparkir mobil mewah keluaran Inggris, mulai dari kelas Bentley, Rolls-Royce hingga Range Rover.